Shalom semuanya, ketemu lagi dalam acara ORK, Obrolan Ringan Keluarga, bersama saya Silvi. Nah, dalam episode kemarin-kemarin kita sudah mendengarkan beberapa penuturan seputar tentang keluarga. Ada tentang layangan putus, ada tentang duties as a wife. Banyak sudah kita bicarakan di episode-episode sebelumnya. Apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang pasti biasanya dialami oleh setiap rumah tangga. Yuk, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami ada di sini, kami mau mendengarkan obrolan ringan keluarga mengenai rumah tangga, mengenai pernikahan. Apapun itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus menyertai setiap kami. Apa yang kami obrolkan di sini, itu bisa menjadi pelajaran buat setiap kami yang mendengarkannya. Kau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini jadi kita mau membahas apa? Yuk, sama-sama kita dengarkan apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, episode ketiga ini saya beri judul Nenek Sihir. Wah, apa ya nenek sihir itu? Kita akan membahas seputar pernikahan, seputar keluarga, seputar rumah tangga. Apa yang mau kita bahas di sini itu akan benar-benar dialami oleh setiap kita. Mungkin yang tidak mengalami seperti Hawa. Hawa tidak mengalami hal itu karena kita tidak mendengar kisah tentang orang tua dari Hawa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan langsung tanpa adanya orang tua. Yuk sama-sama kita lihat apa yang akan kita obrolkan kali ini. Di dalam sebuah keluarga, biasanya itu dalam pernikahan muda itu seringkali ada yang suka memicu ketidakdamaian. Biasanya ini terjadi dalam keluarga-keluarga yang begitu menikah, mereka masih tinggal bersama orang tua, masih campur dengan orang tua. Seringkali ada ketidakdamaian itu dalam rumah tangga tersebut, yaitu apa? Mertua dan menantu yang tidak akur. Wah, mertua dan menantu yang tidak akur pada awal pernikahan itu biasanya masih bisa ditahan. Mertuanya masih menahan diri atau menantunya masih menjaga image-nya, masih menjaga citra dirinya di depan mertua. Tapi mau sampai kapan dalam pernikahan itu kita mau menjaga image tersebut? Kan gak bisa selamanya. Nah, apalagi yang hidupnya tuh masih campur dengan orang tua. Itu yang seringkali kita alami gitu. Pada saat saya menikah, saya harus masuk dalam TMI, yaitu apa? Taman Mertua Indah. Nah, di dalam keluarga mertua saya, kita tinggal di sana. Itu perselisihan antara mertua dan menantu itu pasti akan terjadi, akan semakin cepat terjadinya. Makanya kalau dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 itu ada firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan
istrinya. Makanya kenapa seringkali tuh kalau kita sudah menikah, ayo punya rumah sendiri. Pada saat kita sudah menikah, seharusnya itu memiliki rumah sendiri. Walaupun kecil, tapi itu benar-benar rumah suami istri yang baru menikah itu. Kalau misalnya kita tinggal campur, itu pasti akan ada campur tangan dari orang tua. Tapi kalau kita punya rumah sendiri, gak akan ada lagi campur tangan dari orang tua atau mertua gitu ya. Saya mengalami dulu ketika menikah, Tuhan belum izinkan saya punya rumah sendiri. Saya harus masuk ke Taman Mertua Indah. Memang ada tidak nyamannya, seperti di rumah kita sendiri. Tapi ketika saya mengalami hal itu tuh benar-benar membuat saya diproses oleh Tuhan. Jadi jika kita masih belum diberi rumah sama Tuhan, artinya Tuhan mau memproses hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ikuti aja, taati saja. Pasti semuanya akan indah pada waktunya. Itu yang Tuhan janjikan buat saya. Jadi bersyukur kalau kita masih belum diberikan kesempatan bisa punya rumah sendiri sama Tuhan. Artinya kita mau diproses sama Tuhan. Itu yang saya alami ketika saya menikah dulu. Jadi pada saat di Taman Mertua Indah itu, saya dibentuk Tuhan. Saya diproses Tuhan, saya dijadikan Tuhan. Bukan indah buat diri saya sendiri, tapi benar-benar indah sesuai kehendak Tuhan. Jadi waktu pasti di dalam Taman Mertua Indah itu, benar-benar saya dibentuk Tuhan. Tuhan mau saya merendahkan hati, diproses Tuhan, dijadikan indah. Indahnya bukan buat diri sendiri gitu. Tapi Tuhan mau supaya kita merendahkan diri kita, bisa bercampur dengan orang-orang di rumah tersebut. Tuhan akan jadikan kita indah sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya itu yang kita alami, dalam pernikahan muda itu kan seringkali terjadi perselisihan antara mertua dan menantu perempuan. Nah, mertua di sini tuh sama menantu itu seumpama nenek sihir. Itu judul kita episode ORK episode yang ketiga ini. Nenek sihir itu biasanya kan jahat sekali, tega sekali. Nah, ini yang terjadi biasanya sama mertua dan menantu perempuan. Tapi hal tersebut tuh tidak menutup kemungkinan ada juga yang laki-lakinya. Nah, apa sih nenek sihir itu? Saya udah mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ungkapan nenek sihir adalah perempuan tua yang memiliki ilmu hitam dan suka mencelakakan orang. Itu terjadi di dalam dongeng. Maksudnya apa gitu? Maksudnya kalau kita masuk dalam rumah tangga dan bercampur dengan mertua atau orang tua gitu ya, pokoknya tentang mertua dan menantu. Pada saat ada percampuran kan dua pribadi yang berbeda dimasukkan jadi satu, itu pasti akan gesekan, ada gesekan, bakalan memicu perselisihan itu. Seringkali hal-hal tersebut tuh merugikan baik pihak wanita atau pria, tapi seringnya terjadi di mertua wanita dan menantu wanita. Itu yang terjadi. Nah, biasanya mertua perempuan itu kan suka nyinyir, mulutnya pedas banget gitu, perkataannya selalu nusuk. Bahkan ada mertua perempuan yang bisa bilang seperti ini, dia nggak peduli perasaan menantunya, dia tidak peduli perasaan orang lain, yang penting yang ada di hatinya itu keluar, unek-uneknya keluar. Jadi mertua yang menjadi nenek sihir itu maksudnya sikap tingkah lakunya itu membuat menantunya selalu merasa bersalah, salah terus. Sifat mertuanya, sikapnya selalu mau menang sendiri. Kemudian diucapkannya seperti mendatangkan celaka, seperti mendatangkan kerugian buat menantunya. Itu yang saya masukkan mertua yang menjadi nenek sihir.
Walaupun memang tidak selalu mertua perempuan yang bersikap jahat, ada juga yang mertua laki-lakinya yang bersikap seperti itu. Mertuanya tuh membuat menantunya kesel, mertuanya tuh bikin sebel, bikin benci. Bahkan kalau ada kehadiran dari mertua laki-laki tersebut, wah dia sudah tidak tenang, gelisah hidupnya mantunya itu. Tapi lebih prosentasenya lebih sedikit dibandingkan mertua wanita dengan menantunya yang wanita. Nah, walaupun kita lihat di sini ada mertua dan menantu yang bisa hidup kompak, bisa hidup damai, bisa hidup sehati, sejalan seperti sahabat yang asik, atau sama seperti ibu kandung dia sendiri. Dalam kenyataannya itu ada mertua perempuan dan menantu perempuan itu bisa sehati, bisa kompak, bisa benar-benar saling mengasihi seperti orang tua kandung sendiri. Nah, kalau mau seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu doa. Kita harus berdoa sejak awal. Untuk apa? Untuk mendapatkan mertua yang baik. Sehingga kita mendapatkan mertua yang seperti orang tua kandung kita sendiri. Gak usah begitu, orang tua kandung sendiri aja kadang kan suka bikin kita kesel. Suka bikin kita jadi nih papa atau mama kok gak ngerti banget nih anaknya gitu. Itu kandung. Bagaimana dengan mertua? Kan dia tidak mengikuti kehidupan kita sejak kecil. Pasti ada gesekan-gesekan yang membuat kita bisa berselisih dengan mertua. Jadi kalau mau punya mertua yang baik, doa sejak awal. Gak ada yang mustahil. Kalau kita sudah doakan itu sejak awal, maka Tuhan akan memberikan mertua yang baik itu untuk kita. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian ada satu cerita tentang mertua dan menantu yang terlihat akur, yang terlihat sehati. Itu diambil dari kisah Naomi dan Ruth. Saat itu Israel sedang dilanda kelaparan. Kemudian Elimelek dan keluarganya pergi ke daerah Moab. Kemudian menetap di sana. Pada saat di Moab itu, si Naomi sang istri ini kehilangan suaminya. Suaminya meninggal, suaminya mati, sehingga Naomi itu tinggal bersama dengan dua anaknya di mana? Di negeri yang asing. Mereka pergi dari tanah Israel ke Moab karena di Israel waktu itu ada kelaparan. Pada saat suaminya sudah meninggal, ya dia tinggal bersama dengan dua anaknya. Kemudian dua anaknya ini mengambil perempuan Moab menjadi istrinya, Orpa dan Ruth. Mereka diam di tanah Moab itu selama 10 tahun lamanya. Pada saat 10 tahun lamanya itu, akhirnya Tuhan mengambil kedua anaknya. Kedua anaknya Naomi itu mati. Sehingga di tanah yang asing, Naomi harus kehilangan suami dan anaknya. Dua anaknya. Akhirnya dia tinggal Naomi, Orpa dan Ruth saja. Pada saat semua itu sudah terjadi, wah dia sedih gitu. Wah saya di tanah asing tapi keluarga saya sudah tidak ada. Kemudian apa yang dilakukan oleh Naomi? Pas kedua anaknya mati, Naomi kehilangan suami dan anaknya di tanah Moab itu, maka keluarlah. Kita baca Rut 1 ayat 6 ini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi pada saat di Moab, anaknya udah gak ada, suaminya udah gak ada, dia bersama dengan menantunya perempuan dua-duanya. Terus akhirnya dia dengar di tanah Israel, Tuhan sudah memperhatikan mereka. Tidak ada lagi kelaparan. Mereka tidak kelaparan lagi, Tuhan sudah memberikan makanan kepada mereka. Oh, ternyata mereka sudah dipulihkan di tanah awalnya, di tanah aslinya gitu. Pada saat dia mendengar itu, dia mengajak kedua menantunya itu
untuk bergegas pulang ke tanah Israel. Kita baca di ayat Rut 1 ayat 8 sampai 9. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Maksudnya menantunya ini sudah menunjukkan kasih-Nya kepada Naomi dan anak-anaknya gitu. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Ayo udah pulang dah. Masing-masing pulang ke rumah ibunya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu mereka berciuman, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tidak mau berpisah sepertinya gitu. Lalu apa yang dilakukan setelah mereka bertangis-tangisan itu? Mereka mau berpisah. Nah, si Naomi sudah berterima kasih kepada menantunya. Terus menantunya seperti susah untuk melepaskan. Tapi ternyata begitu didesak sama Naomi, Orpa akhirnya meninggalkan Naomi dan Ruth. Dia kembali ke rumah ibunya. Tapi Naomi dan Ruth ini masih tetap bersama-sama. Dia kembali ke tanah Israel berduaan. Di sini kita melihat bahwa Naomi itu seperti akur dengan menantunya, hidup damai, saling mengasihi sebagaimana seharusnya. Jadi yang kita lihat di sini, mertua yang baik seperti Naomi itu patut kita contoh. Harus kita teladani sikap yang bagaimana yang baik yang bisa kita lihat dari hidupnya Naomi. Yang bisa kita lihat yaitu dia memiliki ketakwaan dan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Terbuktinya apa? Naomi sepertinya mendidik anak-anaknya untuk hidup seperti orang tuanya. Yang orang tuanya percayai, itu yang dia didik anak-anaknya seperti itu. Anak-anaknya pun percaya kepada Tuhan. Di dalam Rut 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21, pada saat dia kembali pulang gitu, orang-orang Bethlehem yang melihat Naomi itu, mereka bertanya-tanya, Naomi kah itu gitu. Pada saat dialami itu, Naomi menjawab dengan berbicara tentang penderitaannya. Ketika di tempat asing di Moab itu, dia harus kehilangan suaminya, dia harus kehilangan anak-anaknya. Tapi waktu dia menceritakan itu, dia sama sekali tidak menyalahkan Allah, melainkan dia mengakui kedaulatan Tuhan Allah. Jadi yang pertama, mertua yang baik seperti Naomi itu, dia memiliki sifat dan sikap yang harus kita teladani. Atau apa? Ketakwaan dan kepercayaan kepada Tuhan Allah itu harus kita pegang utama dan kita teruskan kepada anak-anak. Setelah itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia menyadari kedaulatan Tuhan Allah. Itu yang membuat hidupnya tuh tidak jadi kepahitan. Dia hanya bilang seperti ini. Di Rut 1 ayat 20 sampai 21 itu, dia tidak menyalahkan Allah, melainkan ia mengakui bahwa hal itu terjadi karena keputusan Tuhan. Jadi jangan panggil aku Naomi, kata dia pada teman-teman yang di Israel itu. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang Maha Tinggi telah membuat hidupku pahit, kata dia. Waktu aku pergi aku kaya, tapi Tuhan mengembalikanku dengan miskin. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Artinya Naomi benar-benar mau mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dia menunjukkan bahwa ia seorang yang benar-benar takwa sama Tuhan, percaya sungguh sama Tuhan, dan mengakui kedaulatannya Tuhan. Yang kedua, dia bisa menerima menantu seperti anaknya sendiri. Dia menerima Orpa, dia menerima Ruth seperti anaknya sendiri. Jadi kita lihat tidak ada yang membuat gesekan itu perselisihan. Dia bisa memperlihatkan kepada menantunya sikap yang mendukung. Dia pengertian,
bahkan memberikan dukungan, bahkan kasih sayang itu dia limpahkan kepada mereka seperti kepada anaknya sendiri. Kemudian kita baca di Rut 1 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, maksudnya Orpa. Jadi ini diperkatakan kepada Rut. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, kata Naomi. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Artinya, Rut tuh bisa berkata seperti ini, maksudnya apa? Karena sejak dia menjadi menantunya Naomi, dia sudah mendapatkan dukungan dari Naomi. Dia sudah mendapatkan pengertian dari Naomi. Dia sudah mendapatkan kasih sayang dari Naomi. Jadi makanya Rut bisa bersikap seperti ini kepada Naomi. Itu yang harus kita perhatikan dan teladani. Naomi itu sudah memperlakukan Rut dengan baik terlebih dulu. Makanya Rut bisa bersikap baik juga terhadap mertuanya itu. Inilah bukti sikap mertua yang baik. Dia bisa menjalin hubungan mertua dan menantu itu dengan baik. Jadi kalau kita mau bertanya sekarang ini, sikap menantu yang seperti apa? Kalau kita mendapatkan mertua yang gak seperti Naomi, bagaimana jika mendapatkan mertua yang seperti nenek sihir itu? Kita harus berubah terlebih dahulu. Jadi jangan nunggu orang lain berubah, tapi pada saat kita mau orang lain berubah, kitanya berubah terlebih dulu. Jangan nunjuk orang, jangan nuntut orang lain, menanti orang lain untuk bisa berubah. Tapi pastikan ke diri kita sendiri, kitanya yang jadi mantu yang baik, kita yang jadi menantu yang baik, memberikan contoh yang baik. Diapain? Kita harus ya udah diam aja, berdoa sama Tuhan. Itu kalau kita mendapatkan mertua seperti nenek sihir, tidak seperti Naomi itu. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus berubah dulu, terlebih dulu. Berubah sendiri dulu. Jadi bagaimana menantu yang baik itu? Saya lihat ini dari kisah Naomi dan Rut. Menantu yang baik itu yang kesetiaannya itu bisa kita ukur. Tadi sudah kita baca Rut 1 ayat 16 sampai 17 ya. Jadi kesetiaan itu penting sekali, harus dimiliki oleh setiap menantu. Lalu yang kedua, ada pengorbanan, ada kerendahan hati dan kerja keras. Maksudnya apa? Ini ada di Rut 2 ayat 2. Rut memberikan contoh bagaimana pengorbanan dia, bagaimana kerendahan hati dia, bagaimana kerja keras dia terhadap Naomi, mertuanya. Walaupun suaminya sudah tidak ada. Kita baca Rut 2 ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ada niat baik dari Rut untuk benar-benar mau berkorban. Dia mau memberi makan mertuanya. Dia mau mencari makanan buat mertuanya dengan apa? Memungut jelai di belakang orang yang sedang memanen itu. Jadi ada yang jatuh, dia kumpulin. Ini suatu pengorbanan. Ini suatu kerendahan hati yang ditunjukkan Rut kepada mertuanya. Dan kerja keras. Dia mau bekerja keras untuk kehidupan mereka. Walaupun suaminya sudah tidak ada. Itu yang kita bisa contoh dari menantu yang baik, punya kesetiaan, punya pengorbanan, punya kerendahan hati, dan kerja keras. Yang pasti semua ini kita dapatkan kalau kita benar-benar cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tadi terbukti si Rut itu bisa ngomong, Allahmu lah Allahku. Artinya dia sudah percaya pada Tuhan yang benar. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian melihat
sikap yang ideal gitu, yang benar-benar yang mertua dan menantu yang baik seperti kisah Naomi dan Ruth ini, maka jika kita dapat hidup meneladani mereka, itu akan jauh lebih baik. Itu akan benar-benar mencontohkan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh kasih sayang. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam keluarga kita. Tapi bagaimana jika kehidupan kita itu yang kita jalani ini bertolak berbalik 180 derajat dari kisah hidup Naomi dan Ruth? Kalau itu yang terjadi, kita pastikan kitanya harus berubah dulu. Jangan nunggu orang lain mertua kita untuk berubah. Usia mertua pasti kan jauh lebih di atas kita. Kitanya yang harus berubah dulu. Kita berubah jadi lebih baik. Selanjutnya terserah Tuhan. Jangan nuntut orang lain dulu yang berubah, tapi diri kita sendiri dulu yang berubah. Ketika kita mau merubah diri kita, dia itu tidak buta. Dia akan melihat niat baik kita. Tuhan akan melakukan caranya. Ketika kita sudah mau berubah, diri kita mau kita ubah, Tuhan itu gak buta. Dia akan melihat niat kita dan Tuhan akan melakukan caranya. Caranya bagaimana? Ya, itu terserah Tuhan. Tapi yang pasti kitanya dulu yang berubah. Nah, di episode kali ini kita hanya membicarakan hal ini. ORK berikutnya kita akan membahas kisah masih tentang nenek sihir tanda petik. Maksudnya seperti mertua-mertua pada umumnya. Di episode yang akan datang, saya akan membahas lebih banyak lagi mengenai hal ini. Juga saya akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup yang Tuhan berikan buat saya tentang mertua dan menantu itu. Saya akan bercerita bagaimana proses Tuhan. Saya akan bercerita bagaimana yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan saya mengenai mertua dan menantu ini. Jadi sampai di sini episode kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Ya. Jadi hari ini kita sudah membicarakan tentang nenek sihir. Pada umumnya yang dialami dalam pernikahan muda. Itu pun terjadi dalam kehidupan saya. Tapi lewat semua itu, Tuhan sudah memproses saya. Tuhan sudah membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Tuhan sudah membuat hidup saya bisa dibentuk, diproses, dijadikan menurut kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kita datang pada Tuhan, kita membawa semua permasalahan hidup kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk program ORK episode ketiga ini. Kami sudah mendengar bagaimana menjadi mertua yang baik, bagaimana menjadi menantu yang baik. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami bisa bersikap sebagai mertua yang baik, sebagai menantu yang baik. Dan kami bisa meneladani dari kehidupan Naomi dan Ruth. Dan kami bisa benar-benar mempunyai hidup yang nyaman, mempunyai hidup yang damai, yang kompak antara mertua dan menantu. Tolong kami Tuhan, berikan kerendahan hati kepada kami, supaya kami bisa menjadi mertuakah, menjadi menantu yang baik, yang seperti yang Tuhan inginkan. Jika di sini ada problema yang sedang dialami anak-anakmu Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang sertai, supaya setiap kami bisa menjadi mertua yang baik, menantu yang baik, dan kehidupan kami bisa baik di hadapan-Mu sesuai kehendak-Mu, dan kami bisa menjalankan perintah-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap pernikahan yang ada di sini, yang menyaksikan program ini, supaya mereka bisa melihat kalau mereka mengandalkan Tuhan, mereka mau meneladani sesuatu yang baik mulai dari diri sendiri, bukan menunjuk pada orang lain. Maka kehidupan yang nyaman, penuh berkat Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini program ORK episode ketiga ini. Kita nantikan pada program berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.